Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik. Nah, maka ayo kita berdoa dulu sebelum kita mulai supaya kita akan mempelajarinya dengan baik dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah al-fatihah. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran tematik seperti di video berikut ini. Selamat datang di kelas kita, di kelas online kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran di tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Anak-anak semuanya, coba perhatikan baik-baik ya. Kita akan pelajari fokus pada pembelajaran IPA untuk kali ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar yang lain juga ya. Nah, yang di pembelajaran IPA kita fokus di alat gerak hewan, vertebrata dan vertebrata. Tahukah kamu bahwa hewan itu terbagi menjadi dua golongan? Yang pertama adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata. Yang itu contohnya ikan mas, kata, ular, penyu, burung, dan panda. Yang kedua adalah hewan yang tidak bertulang belakang atau vertebrata. Yang dicontohkan di situ adalah contoh kupu-kupu, lebah, siput, cacing, dan belalang. Hewan-hewan ini tentunya bisa kalian lihat atau amati di sekitar rumah kalian ya. Kita bisanya bertemu dengan kupu-kupu ya, dengan siput, dengan lebah, begitu ya. Nah, selanjutnya alat gerak atau sistem gerak pada vertebrata dan avertebrata ini mempunyai fungsi yang sama yang berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Apakah persamaannya? Nah, persamaannya dari dua hewan ini yaitu sama-sama memiliki kaki. Ya, kemudian ada yang sama-sama memiliki sayap. Ada juga yang sama-sama memiliki otot perut. Kalau ada persamaan, pastinya juga ada perbedaan. Apakah perbedaannya? Nah, perbedaannya yang pertama adalah mempunyai sirip. Dari dua hewan ini ada yang punya sirip, ada juga yang tidak punya. Ya, ada yang punya tentakel dan ada juga yang tidak punya tentakel. Ada juga yang punya bulu cambuk. Ya, itulah perbedaan dan persamaannya. Nah, dari kedua hewan vertebrata dan vertebrata ini. Nah, siapakah yang tahu dari gambar ini? Ya, ini ada gambar apa nih? Kucing, kemudian ada kupu-kupu. Ya, mereka sedang apa ya gambarnya? Nah, mereka sedang berkejar-kejaran. Kucing menggunakan kaki, sedangkan kupu-kupu menggunakan sayapnya. Nah, inilah perbedaan dari kedua hewan vertebrata dan avertebrata ini ya. Karena kucing itu berjalan menggunakan kaki, sedangkan kupunya terbang menggunakan sayapnya. Jadi kedua hewan ini alat geraknya itu ada yang sama, ada yang berbeda begitu ya. Nah, kemudian ini coba perhatikan ada gambar apa saja di sini ya. Oh, di sini coba perhatikan ada beberapa gambar hewan. Nah, ini tugas kalian nanti di halaman 63. Coba diperhatikan halaman 63 di buku tematiknya ya. Nah, itu ada beberapa hewan, ada ikan, kodok, semut, ular, dan harimau. Nah, ini saya contohkan satu. Bagaimana hewan itu bergeraknya. Contohnya di situ ada ikan ya. Ada ikan. Nah, alat geraknya pakai sirip. Kemudian cara bergeraknya bagaimana? Oh, cara bergeraknya menggunakan atau berenang begitu ya. Nah, nanti kalian mencari ada beberapa hewan itu. Ada 4 lagi ya. Ada ular, kodok, kemudian semut ya. Kemudian singa. Nanti kalian mengisi dengan ayah atau orang tua kalian di rumah ya, berlatih supaya nanti lebih paham, mengamati di sekitar rumah kalian gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya yang solih-solihah, di pembelajaran kita ini ada gambar ini. Ada gambar apakah itu? Nah, tadi kan sudah ada gambar kucing dan kupu-kupu. Ini sudah ada gambar apa lagi? Ada gambar orang yang sedang di pasar begitu ya.
ada gambar yang menggambarkan sebuah keadaan di pasar. Kemudian ada gambar pemain sepak bola kayaknya, tapi kok lucu ya. Gambarnya itu kepalanya besar, kemudian lehernya juga besar, ya begitu ya. Kakinya kok kecil, nah begitu ya. Ini menggambarkan seorang pemain sepak bola, tapi yang lucu begitu, oke. Oke, selanjutnya coba dilihat. Dari gambar tadi itu apa yang kita pelajari hari ini? Ya, yang kita pelajari tentang jenis-jenis gambar ternyata ya. Gambar ilustrasi dan gambar atau jenis-jenis gambar yang lain. Seperti yang pertama adalah gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar realis ini biasanya seperti contoh ya, di samping ini ada gambar pasar ya. Itu adalah menggambarkan tentang keadaan di pasar, di mana ada pedagang dan pembeli yang saling bertemu melakukan transaksi. Nah, digambarkan, dilukis oleh seorang pelukis yang sangat baik gitu ya, menggambarkan keadaan. Yang kedua adalah gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif? Yaitu gambar yang dibuat dengan tujuan menggambarkan bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, ini contohnya ya. Kucing yang diwarna-warni ya. Biasanya kalian juga bisa menjumpainya di mana ya? Di kain atau kain batik. Nah, kalau kalian punya kain batik, lihat. Pasti situ gambarnya bagus-bagus ya. Kemudian juga di relief gitu. Kemudian yang ketiga, maaf kepencet. Sebentar, saya ke ataskan dulu slide-nya. Nah, ini gambar ketiga adalah gambar kartun yang menggambarkan tentang humor ya. Ada Tom and Jerry seperti samping itu ya. Itu adalah gambar kartun. Kalau di TV biasanya video ya, berupa video begitu ya. Gambar kartun adalah gambar yang terlihat lucu ya, sehingga membuat orang yang melihatnya menjadi tertawa bahagia gitu ya. Biasanya kalian kan nonton di televisi itu film Tom and Jerry. Ya, kemudian yang keempat adalah gambar karikatur. Apa ya gambar karikatur ini? Gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Kemudian dalam gambar karikatur ini ada yang perubahan pada bentuk ya, pada bentuk karakternya. Ya, seperti apa nanti? Coba nanti kita lihat ya contohnya ya. Nah, anak-anak semuanya, kemudian bagaimana sih caranya Ustadz untuk menggambar sebuah gambar ilustrasi begitu ya. Nah, gambarnya caranya bagaimana? Ya, ada caranya. Ini di sini ada beberapa tahapannya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema. Bagaimana temanya? Misalkan tentang pasar ya, tentang pasar tadi. Berarti di pasar itu ada penjual dan pembeli. Kita tentukan tokohnya, ada tokoh penjual, ada tokoh pembeli ya, yang saling melakukan transaksi. Kalau ada jual beli berarti ada barang yang dijual dong. Nah, berarti apa? Di situ harus disiapkan, ada buah ya, kemudian ada macam-macam benda yang dijual lainnya. Kemudian juga ada tempat menjual barang dagangannya. Nah, itu berarti juga harus disediakan dalam tema ini. Nah, kalau sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah membuat gambarnya. Bagaimana membuat gambarnya? Caranya adalah dengan pertama membuat sketsanya. Ya, sketsanya itu dioret tipis-tipis begitu, kemudian nanti diperjelas dengan pensil yang ditebalkan. Nah, kalau sudah diperjelas, langkah ketiga yang masuk pada langkah ketiga yaitu mewarnai. Mewarnainya pakai apa Ustaz? Banyak, bisa pensil warna, bisa cat air ya, atau juga spidol warna, atau yang punya krayon juga bisa. Seperti itu. Sehingga nanti gambar yang dihasilkan menjadi jelas, warna bajunya, misalkan warna hijau, warna makanannya atau buah yang dijual beli di pasar itu, misalkan ada semangka, ada melon gitu ya. Semuanya menjadi jelas warnanya kalau sudah dikasih warna ya. Nah, itu tadi anak-anak semuanya kita sudah belajar tentang jenis-jenis gambar ilustrasi ya. Di mana gambar ini sehingga nanti akan menjadi penjelas di buku-buku ataupun karangan-karangan. Nah, ini coba tebak ini gambar apa? Oh, ini gambar real karena menggambarkan sebuah pasar. Selanjutnya gambar apa ini?
Gambar Tom and Jerry. Oh, ini kartun. Kita mengenalnya adalah tokoh kartun. Ya, berarti ini adalah gambar kartun. Selanjutnya, gambar apa? Oke, gambar kucing yang diwarna-warni. Harusnya kucing nggak seperti itu, tapi itu didesain sangat bagus. Nah, sehingga menjadi dikatakan sebagai gambar dekoratif, begitu ya. Yang keempat, ini gambar apa ya? Orang main sepak bola tadi ternyata ya. Oh, gambar apakah ini ya? Kalau lehernya besar, nah inilah contoh gambar karikatur karena terlihat lucu ya, kakinya kecil, kepalanya besar begitu ya. Itu adalah contoh gambar karikatur. Ini dari 4 bentuk-bentuk atau jenis-jenis gambar tadi ya. Anak-anak semuanya, coba ada gambar ilustrasi lagi ini. Gambar apa ini ya? Coba perhatikan. Ada orang yang sedang kayak bertemu begitu ya di depan rumah. Nah, apa yang dapat kita ceritakan? Nah, coba Ustadz kasih contohnya ya. Nah, di sini ada, coba Ustadz bacakan. Pada hari Minggu, Uwa Asep berkunjung ke rumah Salman. Uwa Asep datang bersama istri dan anak-anaknya. Tidak lupa ia membawa oleh-oleh yang menjadi ciri khas dari daerahnya. Oh, kita berusaha buat cerita dari gambar itu ya. Kalau dalam sebuah cerita pasti ada paragraf. Nah, bagaimana buat paragraf yang baik? Nah, coba perhatikan. Ini ada cerita tadi tentang Uwa Asep. Nah, dari paragraf di atas kita dapat menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Oh, tadi dari paragraf tadi itu berarti kita harus tahu mana kalimat utama dan mana kalimat penjelasnya ya. Tentunya kalian sudah belajar ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Ustadzah Karima dan Ustadzah Yuli ya. Baik, Ustadz contohkan di sini nanti ya. Sebentar lagi akan Ustadz contohkan, tapi baca dulu yang di atas ya. Oke, baik, ini Ustadz contohkan. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah pada hari Minggu Wasep berkunjung ke rumah Salman begitu. Oh, berarti yang di atas itu yang kalimat pertama itu termasuk kalimat utama. Tapi nanti bukan berarti kalimat utama itu harus ada depan ya. Nanti diingat-ingat. Kenapa kok begitu? Karena kalimat utama inilah yang nanti akan dijelaskan. Coba kalimat penjelasnya bagaimana? Ternyata Uwa Asep datang bersama istri dan anaknya. Kemudian tidak lupa ia membawa oleh-oleh yang menjadi ciri khas dari daerahnya. Ya, jadi kalimat penjelas pertama dan kedua ini sudah jelas berarti. Oh, berarti Uwa Asep itu sedang berkunjung bersama istri dan anaknya dengan membawa oleh-oleh begitu ya. Ini dari paragraf tadi ini berarti butuh kalimat utama dan kalimat penjelas. Loh, ternyata dalam kalimat utama itu ada apa, Ustaz? Oh, ternyata dalam kalimat utama itu butuh namanya atau ada namanya ide pokok. Nah, ya. Ada ide pokok. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya ternyata Uwa Asep berkunjung ke rumah Salman. Nah, kemudian ditambahi pada hari Minggu Uwa Asep berkunjung ke rumah Salman itu sehingga menjadi kalimat utama begitu ya. Itu anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semuanya semua sudah paham ya, karena ini mengulang dari pelajaran yang kemarin, memperjelas saja dari pelajaran-pelajaran yang kemarin dengan ustadzah ya. Anak-anak semuanya, setelah kita pelajari tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, itu apa sih fungsinya? Kira-kira apa ya? Kalau kita sudah mempelajari itu. Nah, ternyata kalau kita mempelajari kalimat utama dan kalimat penjelas itu, nanti kita akan menjadikan kita berkomunikasi itu menjadi lancar. Kenapa? Karena orang yang kita ajak bicara menjadi paham apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena kita bicaranya sudah lengkap. Ada kalimat utamanya, kemudian dikasih kalimat penjelas. Kalau tambah seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Tidak jelas mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya. Itu bisa mempersulit komunikasi. Contohnya, misalkan saya pergi, Budi pergi ke toko. Untuk apa pergi ke toko begitu? Kan tidak jelas ya. Kalau sudah tidak jelas, bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Kalau sudah salah, bisa menyebabkan atau menimbulkan keributan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Wallahu ghaniyyun halim." Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik
dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerimanya. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Anak-anak kesemuanya, inilah firman Allah bahwa kita harus berkata dengan baik. Selain kita tidak berkata kotor, kita juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik sehingga orang itu bisa menerima penjelasan kita atau perkataan kita sehingga menjadi faham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, anak-anak semuanya, marilah ketika kita bergaul, kita berteman, kita menggunakan bahasa yang baik ya, karena Allah pun sudah memberikan pahala bagi orang-orang yang berkata dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, ada juga hadisnya ya bahwa kalau kita tidak bisa berkata dengan baik, maka cukuplah kita diam begitu supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau kita itu bicaranya itu tidak baik, orang lain bisa tersinggung, orang lain bisa gagal paham atau bisa menimbulkan kesalahpahaman. Anak semuanya. Nah, kita sudah belajar itu semuanya. Apa sih yang kita pelajari mulai dari tema 1 atau subtema 1 ya, yang APB 1 yang dipelajari oleh dengan ustadzah, kemudian dengan ustadz. Nah, coba kita simak ya. Yang pertama, kita sudah belajar tentang organ gerak manusia. Kemudian yang kedua, organ gerak hewan. Nah, yang ketiga, belajar tentang letak geografis Indonesia. Yang keempat, letak astronomis Indonesia. Yang kelima adalah ide pokok paragraf. Nah, dari kelima ini harus dipahami dengan baik ya di subtema 1 ini supaya nanti kalian bisa paham. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, anak-anak semuanya, untuk tugasnya hari ini apa ya? Tugasnya hari ini sangat mudah sekali anak-anak semuanya ya. Simpulkan hasil pembelajaran kita, pembelajaranmu dengan bagaimana? Dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah organ gerak manusia itu? Yang kedua, apakah organ gerak hewan itu? Yang ketiga, jelaskan apa yang maksud letak geografis. Yang keempat, apa letak astronomis Indonesia itu? Sedangkan yang kelima, apakah ide pokok paragraf itu? Nah, itu anak-anak semuanya ya. Dari kelima pertanyaan itu, bagaimana cara menjawabnya? Cukup dituliskan di buku pelajaranmu. Setelah selesai, ditulis rapi, bagus, difoto, dan diupload di Google Classroom. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa kalian terapkan dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan dan kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.